Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Ruswita Bobe dengan NIM 20030306061, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku minggu pertama saya, mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, dengan judul Komunikasi, Budaya dan Perubahan di Asia. Berbicara tentang komunikasi, kita dapat belajar dari komunikator perubahan sosial, yaitu Jan Swartz. Ia telah melakukan penelitian, pengembangan, dan pekerjaan konsultasi dalam dunia, dan ia juga adalah seorang penulis artikel dengan topik-topik internasional, komunikasi pembangunan, kebijakan TIK, serta media, dan berhasil menerbitkan lebih dari 500 artikel ilmiah tentang media dan budaya, pembangunan serta kebijakan dan perencanaan. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman tangan pertama ini dan pemikiran yang telah berkembang karena mereka, saya percaya komunikasi bahwa interpersonal alternatif atau massa memiliki era paling penting dalam membawa perubahan sosial. Kita hidup sebagai akibat dari revolusi informasi dalam perubahan dan pergerakan yang cepat dunia. Komunikasi dari film, radio, televisi, dan paruh pertama abad terakhir, dan penyebaran satelit komunikasi dan konektivitas komputer di babak kedua. Tapi itu adalah awal dari komunikasi digital, internet, dan difusi konektivitas pribadi dan sosial yang dunia nyata dari masyarakat saat ini telah berkembang dengan semua masalah yang menyertainya. Gambaran besarnya bisa menjadi luar biasa bagi semua masyarakat, tetapi tidak boleh mengganggu kita dari bertindak tingkat lokal. Disinilah komunikasi untuk pembangunan dan perubahan dapat memiliki peran penting dalam memahami bagaimana keahlian lokal dalam komunikasi dapat diterapkan pada permasalahan lokal, baik melalui penerapan teknologi yang tersedia atau melalui penggunaan kekuatan fundamental komunikasi manusia kita yang telah memperdayakan perubahan sejak kemunculan dalam bahasa ribuan tahun yang lalu. Ini adalah sumber kekuatan komunikasi lokal untuk perubahan hari ini. Media sosial besar seperti Google, Facebook, Twitter mempengaruhi jalannya miliaran orang berpikir, mengakses informasi, dan bertindak. Presiden Trump membagikan kebijakannya, informasi, dan ide secara global melalui Twitter. Politisi mengandalkan strategi komunikasi untuk kampanye mereka. Pusat keuangan beroperasi pada skala dunia, melewati nasional, negara, dan pembangunan kekuatan supranasional. Orang-orang di daerah pedesaan di seluruh negara berkembang sekarang menggunakan ponsel dan mengirim pesan SMS untuk mendapatkan informasi, menjual produk mereka, dan tetap berhubungan dengan kerabat di luar negeri. Komunikasi untuk pembangunan telah dewasa dan sekarang diakui sebagai bidang profesional. Dengan banyak nama yang berbeda, ada banyak praktis lokal, nasional, dan di bidang internasional. Ada universitas dan program akademik yang menyediakan kursus dalam komunikasi untuk pembangunan. Beberapa dari mereka masih ada dari tahun-tahun awal, masih perlu mengutamakan disiplin dan memasukkannya khususnya dalam dokumen kebijakan seperti Sustainable Development Goals. Pandangan komprehensif tentang masalah teoritis dan program kontemporer di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial
Ini mengeksplorasikan beberapa hubungan antara komunikasi dan budaya dari perspektif perubahan sosial. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, budaya dan perubahan sosial, penelitian dan praktik, serta membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan lebih banyak perspektif komprehensif tentang komunikasi dan budaya untuk pembangunan dan perubahan sosial. Oleh karena itu, manuskrip yang menghubungkan proses komunikasi dan budaya dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan warga negara dalam membuat keputusan tentang perubahan isu-isu terkait pembangunan lainnya. Isu-isu baru seperti perubahan iklim, kekerasan agama, dan perang saudara membutuhkan hal-hal baru pendekatan yang perlu ditangani oleh praktisi. Karena kegagalan pengembangan upaya di masa lalu, banyak suara menyerukan pembangunan lain. Ada kebutuhan untuk mengidentifikasi paradigma baru untuk pembangunan dan peran komunikasi dalam paradigma baru itu. Ini harus mencakup keberlanjutan, partisipasi, kemilikan, multi pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil. Pemandangannya sangat berbeda ketika mengembang augment. Dukungan komunikasi pertama kali diperkenalkan di Pangan dan Pertanian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO pada akhir tahun 60-an. Naskah pembangunan saat ini mendukung komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Pendekatan partisipatif dan kepemilikan oleh masyarakat merupakan komponen penting dari pembangunan lain yang diminta oleh donor internasional. Mitra adalah berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sipil. Selain bagian tradisional NARS, ini bukanlah skap ketika komunikasi dukungan pengembangan terakhir lahir di FAO. Pada saat itu, pemerintah bahkan keberatan dengan penggunaan istilah sosial dalam kaitannya dengan komunikasi. Namun hari ini, setelah bertahun-tahun pengalaman, ada masih beberapa tantangan yang sama yang membutuhkan tindakan. Ini termasuk pengaruh utamaan dengan pembuat kebijakan dan lembaga untuk memastikan bahwa komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial dimasukkan dalam dokumen kebijakan utama seperti SDGs dan lembaga pembangunan. Masih ada kebutuhan untuk pembangunan kapasitas di semua tingkatan, tetapi terutama di tingkatan masyarakat. Masih ada kesalahpahaman tentang istilah komunikasi untuk pengembangan, dan tindakan diperlukan untuk memastikan bahwa itu tidak melibatkan komunikasi dan publisitas perusahaan. Jadi, meskipun ada lahan yang menguntungkan, skep, agen, dan praktisi perubahan masa depan masih memiliki agenda penuh untuk memastikan bahwa komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial akan menemukan peran yang sah dalam program-program pembangunan. Semoga sukses untuk mereka. Berbagai gerakan sosial yang menggarap berbagai peluang pembangunan nitas dan tujuan dalam penghidupan, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan mempromosikan kesetaraan gender, berusaha untuk bertemu untuk menghadapi tantangan yang tidak berkelanjutan, kebijakan dan kegiatan pembangunan. Komunitas berhasil memanfaatkan berbagai macam saluran komunikasi interpersonal dan media komunitas untuk mempromosikan dialog, mencari informasi, berbagai pengetahuan, mendorong partisipasi dan membangun kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Sarfas, sosial berkelanjutan, perubahan hanya dapat dicapai dalam kombinasi
dengan dan menggabungkan aspek-aspek lingkungan yang lebih luas yang mempengaruhi dan membatasi perubahan struktural dan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut meliputi faktor struktural dan konjungtural, kebijakan dan perundang-undangan, sistem pendidikan, institusi, faktor sosial politik, dan lingkungan fisik. Dapat dilihat pada bagian berikut bahwa komunikasi untuk perubahan sosial harus bersaing dengan beberapa budaya, struktural, hambatan, ekonomi, hukum, dan kebijakan, dan pengabaian oleh pemerintah di banyak contoh yang sering gagal memberikan manfaat yang dijanjikan dari program pembangunan untuk rakyat. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan, dan perempuan pendidikan anak adalah langkah utama untuk mewujudkannya. Di India, di antara pemerintah, inisiatif untuk mengamankan pendidikan anak perempuan adalah skema Kanisha yang diluncurkan pada tahun 2013 di Benggala Barat. Ini sebagai skema menyeluruh untuk memerangi perdagangan orang gadis-gadis muda melalui transfer tunai bersyarat 750 AS per tahun yang dibayarkan kepada gadis berusia 13 sampai 18 tahun. Biro Catatan Kejahatan Nasional menemukan bahwa terlepas dari skema ini, pada tahun 2016 dari 8.132 kasus gadis hilang di negara, 3.579 kasus berasal dari Benggala Barat. NHRC telah meminta informasi tentang 11.000 wanita dan anak perempuan yang hilang sampai November 2015 yang telah diperdagangkan ke negara lain. Gadis di daerah pedesaan jarang mendapat manfaat dari skema pendidikan karena ketidaksetaraan gender, pernikahan dini, melahirkan, dan kekerasan yang menjadikan kampanye nasional "Didik Anak Perempuan" tidak efektif, dan itu adalah slogan belaka di media massa. Implementasi inisiatif seperti itu jarang terjadi dipantau untuk mengukur keberhasilan aktual dalam mengamankan pendidikan anak perempuan dan memungkinkan mereka untuk mengamankan pendidikan anak perempuan menjalani kehidupan yang bermartabat. India telah berkomunikasi tentang keluarga berencana dan kesejahteraan selama lebih 6 dekade. Kesejahteraan keluarga dan kegiatan komunikasi kependidikan berkisar dari kampanye tentang kesehatan ibu dan anak, program vaksinasi, nutrisi, dan mempopulerkan norma keluarga kecil 2 anak. Tingginya ibu dan bayi, tingkat kematian, rasio, jenis kelamin yang miring, dan prevalensi anemia yang tinggi di antara anak perempuan dan wanita di India mengungkapkan infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, pengabaian nutrisi, faktor keluarga dan sosial untuk mengatasi tujuan pembangunan berkelanjutan yang penting ini. Padahal kampanye komunikasi keluarga berencana ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Ada bias gender yang ekstrim dalam sterilisasi, tingkat sterilisasi wanita yang kompleks dan melibatkan risiko kesehatan yang lebih besar sebagai metode kontrasepsi berdiri di 36%, sementara penyerapan sterilisasi pria diabaikan di 0,3%. Layanan pemberian kesehatan, termasuk petugas kesehatan multiguna laki-laki yang berbuat sedikit untuk memotivasi dan mendorong laki-laki untuk sterilisasi. Kegagalan untuk melibatkan laki-laki dalam sterilisasi menunjukkan bahwa komunikasi belum mampu mematahkan stereotip, mengubah sikap atau perilaku dalam setting budaya tradisional.
Telah diprediksi bahwa India akan kekurangan air pada tahun 2030 dengan sedikit tanah sumber air untuk minum apalagi pertanian. Tahun 2018 dan 2019, banyak daerah di negara bagian Maharashtra terguncang di bawah kondisi kekeringan berkepanjangan yang menyebabkan penyediaan air minum dengan menggunakan kereta api. Di tengah krisis air yang membayangi, acara kriket olahraga besar seperti Liga Premier India diadakan di mana lapangan sedang disiram untuk menyediakan rumput hijau yang dibutuhkan untuk permainan. Rakyat dari banyak desa dan warga yang bersangkutan mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk menghentikan pemborosan sumber daya air seperti itu. Tempat pertandingan kriket kemudian digeser ke luar negeri melalui suatu petunjuk yang diberikan oleh pengadilan. Tidak ada pasukan prioritas sumber daya air untuk kebutuhan minum, pertanian, dan kesehatan daripada pemborosan air dalam jumlah besar acara olahraga, keagamaan, dan sosial. Kampanye komunikasi aktif menghemat sumber daya air belum membawa perubahan sikap di antara orang-orang perkotaan yang kaya dan strata ekonomi masyarakat yang lebih tinggi terhadap konservasi air dan pemanfaatan secara hati-hati sumber air. Kasus kampanye komunikasi lingkungan adalah bidang lain di mana orang yang menghadapi pilihan tindakan yang kompleks. Pada tahun 2019, India mengumumkan sebuah gerakan untuk menghilangkan plastik sekali pakai dan secara aktif mempromosikan penghapusan sampah plastik dan pengamanan mereka oleh perusahaan kota setempat. Sementara gerakan ini telah bekerja dengan sukses di barang-barang plastik tertentu seperti tas jinjing, piring, dan peralatan makan, konsumen seringkali tidak memiliki pilihan lain dalam pembelian barang, terutama produk makanan yang dikemas menggunakan plastik sekali pakai. Sementara larangan plastik sekali pakai sekali pakai ditaati oleh banyak komunitas, ada sedikit kebijakan intervensi untuk mempromosikan bahan kemasan alternatif yang aman dan bersertifikat yang seringkali mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Konsumen juga dibiarkan dengan sedikit pilihan, sekaligus mengurangi penggunaan plastik sebagai bahan alternatif lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak perawatan seperti dalam kasus penggunaan kaca dan botol baja, piring keramik, dan peralatan makanan. Sebagai seorang sarjana yang tertarik pada studi komunikasi untuk pembangunan ini, contoh kegagalan kampanye komunikasi sebagian besar dapat dikaitkan dengan kurangnya kebijakan yang jelas. Infrastruktur yang tidak memadai dan pengabaian pembangunan dasar prioritas oleh pembuatan kebijakan dan pemerintah. Lembaga Nasional NITI atau National Mission for Transforming India, sebuah badan perencanaan puncak yang melacak India pencapaian SDGs, mengungkapkan laporan dasar pada bulan Desember tahun 2018 di mana Kerala dan Himachal Pradesh diperingatkan sebagai pemain terkait. Namun kedua negara bagian ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana iklim, hal-hal yang dapat merusak kemajuan mereka. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa India adalah mempertahankan pencapaian
dalam mengurangi kemiskinan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan aksi iklim. Cukup meningkat dalam mengurangi kelaparan nol, bersih air dan sanitasi, energi yang terjangkau dan bersih, stagnasi dalam kesetaraan gender individu, inovasi dan infrastruktur, serta kota dan komunitas yang berkelanjutan menghadapi tantangan yang signifikan dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas, konsumsi yang bertanggung jawab, dan produksi dan kemitraan pada tujuan. Laporan perjalanan India ke SDGs adalah pembuka mata tentang tata pemerintahan yang baik dan dialog yang diperlakukan untuk membawa sinergi antara para pemangku kepentingan, beberapa di antaranya dengan kepentingan dan koordinasi yang saling bersaing, dinasti di berbagai tingkat lokal, regional dan nasional untuk menghasilkan hasil yang efektif dalam perubahan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Komunikasi akan terus bermain peran penting dalam memberikan masukan informasi yang sangat dibutuhkan, mengidentifikasi kesenjangan dalam pembangunan, dan tindakan panduan di daerah yang stagnan atau terabaikan di pencapaian pembangunan berkelanjutan. Media partisipatif meningkatkan aksi kolektif dan pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan yang beragam di seluruh jaringan yang berbeda, antara budaya, antar generasi, antar disiplin, antar instansi, dan lintas sektor. Kolaborasi mendorong transaksional komunikasi dan timbal balik melalui proses produksi. Agen pengaktif dari komunitas berarti memberikan kesempatan bagi anggota untuk terlibat dalam kolektif diagonal untuk menemukan solusi yang meningkatkan komunitas mereka dan akibatnya meningkatkan kehidupan mereka sendiri. Ini meminta peserta untuk membayangkan realitas yang berbeda. Untuk mencapai ini, orang membutuhkan akses ke informasi yang dapat diandalkan dan kemampuan untuk membutuhkan akses ke informasi yang dapat diandalkan dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut secara kolektif. Komunikasi transaksional sangat mementingkan bagaimana makna itu dibangun dalam pemikiran seseorang dan pada umpan balik reflektif dan mendengarkan reflektif. Dalam proses perubahan sosial, sejumlah besar orang dalam suatu sistem sosial bertemu ide-ide baru, pemikiran-pemikiran, dan nilai-nilai melalui jaringan yang merangsang keagenan di antara sesama warga. Komunikasi yang merupakan bagian integral dari proses perubahan ini melalui komunikasi gagasan bahwa kita mampu mempengaruhi pikiran orang lain dan perilaku. Komunikasi memunculkan kemungkinan relasional, memfermentasikan fertilisasi silang ide, dan memungkinkan pemecahan masalah dengan menciptakan ruang untuk dialog dalam masyarakat. NAS bidang komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial atau CDSC mempelajari pembangunan, proses, dan mode komunikasi dalam membawa perubahan dalam masyarakat. Komunikasi partisipatif adalah subbidang penting dari CDSC yang mempelajari pendekatan untuk perubahan sosial. Sarjana komunikasi partisipatif berpendapat bahwa orang harus memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan komunitas mereka sendiri. Pada intinya, komunikasi partisipatif mendorong dialog, memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan, menyuarakan narasi yang terpinggirkan, menggunakan komunikasi horizontal, dan melibatkan siklus aksi refleksi aksi.
Komunikasi partisipatif menanamkan budaya lokal dan adat pengetahuan karena berbasis tempat dan melibatkan masyarakat lokal di semua fase pencernaan, penelitian, pelaksanaan proyek, dan evaluasi. Pola pedagogi Emancipatoris Freire tahun 1970 adalah pusat dalam proses tindakan dan refleksi. Ini yang membawa kaum tertindas menuju transformasi diri. Freire membedakan ini dari pendidikan perbankan di mana satu orang bertindak atas orang lain. Dialog adalah salah satu aspek penting dari pembelajaran. Peserta harus terlibat secara aktif untuk kesungguhan pembelajaran dan pemberdayaan terjadi. Melalui praksis, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengendalikan hidup mereka dan dengan demikian memperoleh kekuasaan. Komunikasi untuk pembangunan dibawa tentang oleh orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi partisipatif yang memfasilitasi berbagai pengetahuan untuk mempengaruhi perubahan pembangunan yang positif. Tidak ada formula universal yang mampu mengatasi semua situasi, dan oleh karena itu, komunikasi untuk inisiatif pembangunan dan perubahan sosial harus didasarkan pada merespon dan beradaptasi dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi. Komunikasi itu menopang dan mengarah pada pembangunan yang sukses dan berkelanjutan, menempatkan masyarakat siapa yang paling terpengaruh di pusat diskusi, debat, pilihan, dan keputusan diperlukan untuk memandu perkembangan mereka sendiri. Ini adalah proses dialog sosial budaya, berbagai informasi, membangun saling berpengertian, menyetujui tindakan kolektif, dan memperkuat suara orang untuk mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan orang untuk mengambil tindakan yang berdampak positif bagi mereka sendiri, pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan budaya sosial mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore.